Yuk, assalamualaikum. Ini saya mulai membongkar semuanya. Kenapa video ini saya buat? Inilah akibat mesin itu sering kepanasan. Cuma orang-orang tuh pada ngotot, saya tuh heran kok. Ya ini akibatnya gitu loh. Mereka itu hanya teori, coba praktekkan. Dia nggak tahu kalau mesin katana itu sudah melewati batas umur. Masih ada teorinya yang dipakai, harus begini nggak pakai. Yang penting itu kenyataan. Nih kenyataannya hancur gini nih gara-gara kepanasan, oli cepet hitam dan seterusnya. Makanya video ini saya buat dari pembongkaran awal nanti sampai bagaimana cara nangani dan seterusnya. Nanti kalau sampean ada rusak-rusak di antara salah satu ini bisa di video saya yang lain poin-poinnya. Cuma saya ingatkan, kita itu nggak perlu diperdebatkan, fakta gitu loh, kenyataan. Ya kenyataan kalau mesin panas itu akibatnya begini ini. Banyak risiko-risiko seperti filter oli, water pump, dan lain-lain sebagainya. Cuma kadang-kadang ngeselin orang-orang kalau dikasih tahu, apalagi yang winter jago-jago itu. Mana buktinya? Selama katana lahir di Indonesia, coba buktikan. Jangan Anda sendiri, cuma teman-teman yang lain bisa menikmati nggak terbebas dari overheat dan panas. Itu yang perlu jawaban saudara-saudara kita. Ya kalau bagi yang punya uang mah gampang. Katana ini kan menengah ke bawah. Bagaimana kita cara ngatasin? Saya pindah radiator, waduh, minta ampun saya. Tapi buktinya orang nggak pernah mudik, bisa mudik ke Jogja, ke Malang, ke Banyumas, ke Bandung, pokoknya hebat punya saya. Itu sebetulnya saya hanya menemukan gitu loh. Saya nggak ribut. Yang penting saya ketemu Jimmy katana di jalanan, halo, asik ya melihat katana. Iya sampean melihat katana mogok diemin. Kalau saya ini dimanapun ada mobil Jimmy katana travel, sesibuk apapun saya pasti minggir gitu karena saya suka sama Jimmy katana. Dan kalau Anda minggir paling Anda cuma nyeret. Kalau saya perbaikin. Banyak teman-teman yang sudah menikmati ini. Nah saya pinginnya saya itu terbebas dari situ ya. Pengalaman saya kasih tahu ke teman-teman gitu loh. Jadi harus pakai ini. Alah, kenapa kemarin sampai nggak ngomong kayak gitu? Setelah ini kita menemukan ribut, ada yang WA, ada yang telepon. Allah, nggak penting. Saya itu yang penting kenyataan, fakta. Bisa saudara saya jingkap seluruh Nusantara. Kalau bisa ya, mana aja yang punya Jimmy nggak terhilang oleh yang semenjak katana Jimmy lahir di Indonesia itu panas. Memang selama baru 5 atau 10 tahun itu masih bebas, tapi 10 tahun kemari halah yang turun mesin overhead. Kecuali Jimmy katana jarang dipakai, baru masih standar mesinnya. Nah ini aja sampean tahu kenyataannya. Makanya saya nggak ngotot, cuma ya sudah ini gitu loh. Saya hanya menginginkan teman-teman saya yang pakai Jimmy katana terbebas gitu loh. Enggak perlu saya menemukan pakai. Kenyataannya mana? Selama ini belum pernah ada yang ngatasi Jimmy katana ini. Saya coba mengatasi dari extra paint, emang bisa. Cuma biaya terlampau tinggi, itu pun nggak nyamin 100%. Saya mencoba mobil-mobil lain, saya sekolahin. Setelah ini ketemu banyak yang diperdebatkan. Aneh bin ajaib. Kecuali ada treble. Nah selama ini udah hampir 8, 6, 7 bulan saya praktekkan ke teman-teman. Mulai Maumere, Medan, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Bali, Lombok pada cap jempol semua. Oke om, punya saya sudah dingin dah. Tapi ya jelas akan nggak seperti punya saya langsung dingin pol. Karena punya saya perawatan. Nah kalau Anda sudah turun itu udah bagus. Terus caranya nurunkan supaya itu belalang, nanti tak kembalikan. Nih caranya begini. Cara pengurasan radiator udah benar. Cuma untuk di mesin kan belum.
Nah ini mesin nanti tak kasih tahu caranya. Cuma pelan-pelan, jangan nafsu, nyantai, nyantai bro, nyantai. Dengan posisi asal diganti aja, Jakarta Malang 1000 kilo lewat tol sudah kebukti teman saya ya. Bukan teman ya, kenalnya di channel itu ya. Mobilnya mobil tua 83, bannya 31, nyampe Jakarta bro. Apa kamu masih mau berdebat lagi sama saya? Kalau mau berdebat jangan di media, datang ke rumah. Nah kalau nanti nggak kebukti, ambil sandal atau sepatu ketokin kepala saya. Asik kan? Sekarang saya itu cuma bagikan pengalaman, nggak sok-sokan, nggak pinter, saya nggak jual apa-apa. Jadi tolong ya, tolong. Biar ya yang punya katana yang menengah ke bawah pun bisa menikmatin, nggak mogok-mogok. Mungkin ada buat upload, buat ini silakan. Ini saya nanganin yang standar, yang teman-teman saya, saudara-saudara saya punya katana atau ketinggalan orang tuanya mau dijual sayang, merawat habis-habisin duit. Nah dengan cara inilah mereka bisa menggunakan ke pasar, ngantar anak sekolah, atau kadang-kadang pergi jauh. Kan enak lur ya. Udah gitu aja. Saya mohon maaf, saya yakin saya banyak salah. Tonton video-video saya yang edukasi mengenai bongkar mesin, perawatan. Ini pelajaran buat semuanya. Yang pinter minggir dulu deh. Saya nggak perlu subscribe, nggak penting. Hasilnya itu berapa sih? Kecil ya. Sekali saya buka baut itu hasil subscribe tuh, hasilnya channel tuh nggak ada apa-apanya. Saya enggak mau sampean subscribe, mau sampean enggak, itu hak sampean. Saya enggak perlu mempengaruhi. Gelem subscribe kok gak gelem ya wis, gak penting buat saya. Yang penting saya bagikan apa yang ada yang pernah saya alamin. Saya enggak pinter gitu. Cuma saya kalau diperdebatkan kesel gitu. Makanya saya bilang telepon aja. Kalau berani berhadapan sama saya tak praktekin nih carane koyo ngene. Engko nek wis kene tak culukno motone. Lho kan kasar kan enggak baik. Padahal saya cari saudara ya. Mohon maaf, itu aja. Semoga ini berguna. Lihat video-video saya ini dari pembongkaran nanti sampai pemasangan. Bila sampean ada rusak di mana udah ngerti. Oh ini namanya pompa oli. Oh ini namanya engine mounting. Oh ini namanya ini. Enak kan lur ya. Ya bagi yang udah pinter nggak usah nonton dah ya. Yang formula boleh, yang udah lama nggak begitu ngerti boleh ya. Oke gitu aja. Assalamualaikum. Silakan ditonton video ini. Oke lur. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari ini. Kita bongkar tuntas dalaman bawahnya. Kalau kemarin kan bawahnya. Pagi hari kita semangat. Apapun terjadi di dalam ini no problem. Mari kita atasi problem-problem yang bermasalah lur. Kita ketok dom. Nah, aduh, kita buka. Wah mesinnya bagus apa? Aduh jam, waduh, ya Allah, nih lihat, ini gramnya banyak amat nih. Ini gram lur, nih sini bu, biar kelihatan nih. Tuh gram nih, gramnya udah gede-gede nih, lihat nih. Wah ini harus diteliti. Nah ini baru di sini ya, tuh hitamnya, hitam lebat. Oh, lihat, ini dalemannya lur. Tadi gramnya juga full ya. Di sini ini penuh dengan gram. Gram itu adalah kerusakan nih, saya ambil lur. Loh, lihat nih gramnya. Tuh. Ini besi campur gram tuh. Jadi mesin ini udahlah. Kita lihat apa yang akan dipegang Yoyo ini. Belum ini. Tak pretelin teh. Oke lur. Dulu. Kayak gini nih. Ini udah mulai saya pretel sedikit ya. Tuh hitamnya ya. Oke lur, kita simak ya. Udah. Nah ini namanya water pump. Water pump itu adalah buat air ya. Terus kita teliti. Nah kalau sudah ada, ini kan nggak kelihatan, cuma ini kelihatan ini. Ini kan ada oli dikit-dikit kelihatan. Artinya air sudah campur oli, cuma nggak begitu kelihatan. Ini pasti ada kebocoran di slender kop yang kemarin putih itu. Ya ini slender kop. Terus ini yang orang suka nggak tahu. Ini namanya pompa oli. Ya. Ini namanya apa? Al?
Kompa oli. Ya, ini namanya kompa oli. Ya, kompa oli juga ini biasanya banyak masalah. Banyak masalah. Jadi kita harus betul-betul tahu tuh kompa oli nih lur. Nah, saya buka ya. Nah, ini kita buka dulu deh. Nah, ini kompa oli. Tuh. Kompa olinya aja kelihatan bintik-bintik ini. Oh, kelihatan. Tuh, lihat tuh. Nah, ini udah parah nih mobil. Ini kan buat ngompa oli. Ini olinya udah apa ya? Di dalamnya ini udah kotor. Jadi besok harus kita tuntaskan ini, ya. Ini kompa oli. Gitu lur. Guys. Udah cepetan kok baru. Ini tadi. Nah, ini kita lihat lur. Ini klaker deket ini. Ini masih bagus artinya ya. Nah, terus di sini. Ini kelihatan nggak benjol-benjol ini? Kelihatan. Enggak, ini pelan-pelan ikutin tangan ayah nih. Kamu agak berdiri videonya. Agak. Terus deket nih. Kelihatan putih-putih lancip. Ini kalau di starter cuma apa ya? Jadi dia tidak nyantol. Ini bisa kok diganti, dia bisa. Harganya kalau di online 100 sekian. Cuma kalau saya lihat, saya teliti ininya. Kalau nanti ininya masih bagus, nanti saya balik ya. Jadi biar langsung enak. Ini suka udah nanti ini dipakai nggak berapa lama, dinamo starter bagus semua. Wah, cuma jadi dia nggak masuk jelek. Nah ini tuh lihat itu Al. Orang kau deketin, lihat ini. Wow, ini kan berarti alhamdulillah ini kemarin diturunin mesin. Kalau enggak, ini 3 bulan aja oli udah kemana-mana. Ini kan udah oli semua nih. Ya, ini oli semua ini karena sil as bawah ini udah bocor. Alhamdulillah kita bongkar. Oke. Ini kok enteng sekali ya? Ya karena apa? Kebakar tadi. Jadi pakai tangan aja udah bisa. Ini kan udah resiko kalau kayak gini ya. Jadi enteng sekali udah. Padahal baut ini biasanya susah dibuka. Nah, ini kita lihat. Waduh, wah, nih lihat nih. Udah tuh ya pantas bocor kemana-mana. Wah, untung ininya nggak baret. Kalau ininya baret, walaupun kita ganti sil ini tetap keluar. Ini di belakangnya roda gendeng, roda gila itu ini. Jadi di bawah, di dalam bak snelong. Jadi kalau ada kerusakan cuma tahu netes di bawah. Kita nggak ngerti. Padahal tadi tahu kan baut 10 dibuka pakai tangan aja bisa. Terus lihat, kamu berdiri dong Al. Video kok sambil tidur. Nih lihat ini, udah berantakan ya. Tuh. Ini nanti saya bongkar habis ini. Ini kalau saya nggak suka gaya-gaya kayak gini karena dia banyak resiko. Emang dia kelihatan mobilnya rapi, nggak keluar oli. Cuma yang di dalam-dalam ini kemasukan apa namanya lem. Jadi bawahnya yang mampet. Jadi nggak langsung rusak. Lama-lama baru rusak. Nah ini deketin nih tangan saya ini. Ini kan ada filter oli. Ini sweet oli di sini lur. Jangan salah ya, sweet oli di sini. Sampean harus paham. Oke, semoga ini banyak sebetulnya penyakitnya. Cuma nanti kita kupas. Seperti contoh ini, air ini. Ini kan yang jalan air mengisep. Jadi air itu dari bawah diisep naik ke mesin. Ini udah parah, udah kotor banget gitu ya. Sebetulnya untuk cara-cara membersihkan ini tanpa turun mesin kalau nggak ada masalah sih gampang. Nanti saya buatkan videonya biar daleman ini bersih. Kita pakai apa-apa. Ini yang namanya ke atas itu namanya bypass ya. Ini bypass. Welek ire engko sampean delok lek aku sing masang lek iso dadi nyar kabeh. Oke lur. Mana bautnya? Kok nggak ada? Kita dulu Ayo deketnya ayo dong. Ayo nih.
Ini deketin nah. Sampai bunyi ya. Lagi yuk, lagi. Yuk. Aduh, pelan-pelan, jangan digenjot. Ayo. Dari jauh loh. Dari jauh. Terus ayo. Sampai bunyi ya. Ayo Nah, kita berdiriin dulu. Palu. Palu. Iya ya. Aduh. Udah. Ini namanya metal duduk ya. Sampai oli, sampai kotorannya kayak gini ya, Dum. Untung nih mobil turun ya. Nah, ini ini kan kotor sekali ya. Tuh bautnya aja sampai kayak gini, Lur. Tuh, lihat tuh. Ini udah dalamnya kayak ledok ini. Aduh, ini yang bersihin harus apa, Dum? Ekstra ya. Jadi ini metal duduk ini ada angka. Kelihatan nggak ini? Panahnya ada, ini nomor 1. Jadi nanti masangnya pun gitu. Untuk alhamdulillah ininya, udah benjol juga ini. Benjol ya. Benjol dong. Kita eksekusi bagaimana ya. Ini nomor 1 ya. Iya, 1. Udah matiin. Nah, ini sudah banyak kerusakan ya. Untuk water pump udah kemasukan oli. Terus untuk metal jalan maupun metal duduk itu sekitar 15 sampai 10%. Jadi lebih bagus nggak usah diseleb ya. Nanti diganti metal jalan, metal duduk. Untuk ring shaker soalnya ini udah takut nih. Saya takut mau saya ganti bahan sekarang nggak bagus. Apakah nanti saya ganti ring juga. Lah ini ini namanya kompa, Lur. Kompa oli itu kayak gini. Ini kompa oli ini sebetulnya wajib ganti. Karena sudah pasti kalau kayak gini ini untuk strukturnya udah nggak benar. Itu untuk yang lain-lain ya. Kira-kira kayak gitu. Sampai hari ini kita untuk proses pembongkaran mesin bagian bawah dan meneliti kerusakan ini di sini. Ini wajib apapun terjadi ini wajib ganti ring piston. Kalau untuk pistonnya mau diganti mau enggak nanti keputusannya nanti. Karena menurut saya ini masih ada kebaretan bisa teratasi supaya pistonnya enggak makin membesar gitu loh. Kalau ini saya bikin nanti 50 atau 75 kan kasihan ya, ini cepat membesar. Jadi akan saya pertahankan aslinya aja, saya ganti ring. Cuma nanti di shaker nomor 4 itu aja. Moga-moga nanti saya atasi dengan cara saya. Demikian penyakit-penyakit. Terus ini untuk engine ya. Engine pentingnya mesin oke, masih cukup bagus. Jadi kalau mesin sampai itu goyang, itu jangan buru-buru, ganti aja kalau enggak mesinnya didongkrak ke atas nanti ketahuan ya, Dum ya. Robek atau apa itu diganti aja. Jadi kadang-kadang mesin nggak bisa tenang itu kadang-kadang bukan dari mesin, dari engine mountingnya. Terus kalau yang sebelah ini untuk kopling. Jadi ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, sama engine mountingnya sama, cuma di sana gitu ya. Ini udah, semoga semua mulai memahamin. Nah, kalau ini udah pasti parah, alhamdulillah kemarin. Ini yang suka saya bicarakan, ini selang bypassnya ini nggak boleh mampet. Ini pasti udah mampet nih, selang bypassnya mampet, makanya kedudukan panas. Oke, Lur, kita kerja bakti dulu membersihkan ini sampai episode yang ketiga ya, pembongkaran mesin bawah. Dan sudah ketahuan penyakitnya. Ini saya bersama tim saya. Ini Aksan Makdum Samudra lagi bersihin kuncinya. Si kameramen lagi ngontrol kayak ayahnya. Dia pingin tahu nih penyakitnya. Sok tahu nih anak kecil nih. Tapi nggak apa-apa, tukang kameramen. Bersama saya sendiri lanjut bongkar, Lur, sama mau mencuci yang bersih sampai di sini. Nanti langkah mungkin episode keempatnya sudah rapi, sudah episode keempat, kelima itu penyetelan. Wis dadi mesin obros ini. Oke, Lur,
Selamat pagi, semoga kita selalu sehat. Jangan lupa ya, semangat dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.